semuanya baik. Buat hari-hari ini kami percaya bahwa di balik setiap masalah ada kemuliaan yang lebih besar sedang Kau siapkan buat kami. Semua baik buat kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami minta kekuatan yang baru, kami minta hati yang baru, kami minta sukacita yang baru, kami minta Tuhan kemenangan demi kemenangan Tuhan, karena kami tahu Engkau sedang bawa kami dalam satu level yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, kita mau buka dari ratapan. Saudara, ini bukan firman yang menyukakan saudara, tetapi saya mau supaya saudara menyiapkan hati. Saudara-saudara menyiapkan hati, karena hari-hari ini setiap kali saya berdoa, Tuhan selalu berkata perubahan sedang terjadi. Goncangan itu akan semakin banyak. Saudara, perubahan tidak pernah terjadi, saudara, kalau kita tidak berjalan terus. Saudara, dan kita tidak bisa berhenti. Kalau kita diam, kita berhenti, maka sebenarnya kita sedang pelan-pelan mati. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan harus maju dan maju dan maju di dalam Tuhan. Amin. Dan setiap kali saudara maju dan berjalan terus, saudara, maka kegoncangan itu terjadi. Setiap kegoncangan terjadi, maka saudara mau tidak mau akan ada perubahan. Mau tidak mau akan ada kehilangan demi kehilangan. Mau tidak mau akan ada mulai tidak ada rasa nyaman, saudara, yang terjadi dalam hidup kita. Tapi saya berdoa supaya saudara siap. Karena dengan ini semua Allah sedang membawa kita ke next level. Allah sedang membawa kita, saudara, dalam satu kemuliaan yang lebih lagi. Dan saya percaya terutama kita kaum wanita, kita mesti menyiapkan diri. Karena kita akan harus jadi topang. Ya, jadi tiang penopang yang kuat, saudara, buat suami-suami kita. Kita harus jadi pagar pelindungan yang kuat buat anak-anak kita. Kita harus sungguh-sungguh berdoa, saudara. Saya kasih satu kesaksian. Saudara, pada waktu itu, saudara, ya, tiba-tiba saudara ada seorang hamba Tuhan, dan Tuhan juga bicara sama saya. Tuhan berkata, urapi anakmu setiap hari. Saudara, dan saya menyiapkan, saudara, saya mengurapi anak saya setiap hari. Dan orang itu, hamba Tuhan itu berkata, karena anakmu, saudara, ya, diancam dengan penculikan. Saudara, saya berpikir, ya mungkin masih jauh, mungkin seperti ini, tapi saya belajar taatlah, saudara. Dan saya bersyukur, saudara, hari-hari ini, saudara, ya, tahun ini terutama, anak saya itu belajar banyak untuk mengikuti Roh Kudus. Mereka belajar banyak untuk ada di dalam kepekaan, saudara, ya, ngikut aja bersama Roh Kudus apa yang Tuhan mau. Nah, saudara, kemudian hari Rabu atau hari Selasa yang lalu atau 2 minggu yang lalu, saya lupa persisnya, saudara, ada seseorang dari tempat kami itu kerasukan, saudara, ya, dan kemudian dilayani, kemudian kami bicara banyak, saudara, dan kemudian akhirnya terbongkar semuanya. Saudara, orang ini adalah orang yang disusupkan masuk ke tempat kami, saudara, ya. Dan dia disusupkan untuk, saudara, yang pertama mengetahui semua jadwal, saudara, semua daftar kegiatan, dan semua, saudara, ya, apa yang akan kami buat. Saudara, mereka meminta, saudara, jadwal-jadwal acara yang paling banyak di tempat kami, yang KKR dan sebagainya, dan mereka akan menggagalkan. Mereka sedang berusaha untuk mencari daftar, saudara, tempat-tempat di mana kami mengadakan rumah singgah. Dan dia juga cari, saudara, ya, suruh didapat instruksi khusus, saudara, untuk mendekati anak saya, saudara. Dan mereka sudah menyiapkan, saudara, ya, skenario, saudara, di mana kalau anak ini sudah dekat, dia akan dibawa keluar sekolah dan kemudian dengan mobil yang ada disiapkan untuk diculik. Saudara, tetapi saya melihat bagaimana Allah itu tetap pegang kendali. Saudara, kejahatan dan tantangan semakin kuat, semakin kuat. Tetapi saya lihat bagaimana Allah, saudara, membawa segala sesuatu menjadi kebaikan. Yang pertama, orang ini dilawat Tuhan. Walaupun belum sampai taraf terima Tuhan Yesus. Tapi dia mulai sadar bahwa ada satu kuasa, ada satu pribadi yang jauh lebih luar biasa, lebih mengasihi dan lebih, saudara, yang mengagumkan daripada ajarannya selama ini. Dan saudara, itu membuat dia tidak tahan, saudara. Dia gelisah sekali antara pilih Tuhan, Yesus Kristus, atau pilih agamanya. Tetapi saudara, orang-orang di sekitarnya juga mendukung, saudara. Kami membawa dia di dalam kasih, membawa dia di dalam doa, dan rupanya itu mengikat hatinya. Sampai dia tidak tega, saudara, ya. Walaupun sebagian sudah dia laporkan, sebagian tidak tega. Tetapi yang lebih lagi, saudara, yang lucu, saudara, anak saya. Saya tahu, saudara, beberapa kali anak saya itu bilang begini, mulai dari waktu Sintia. Saudara, anak saya berkata, "Ma,
saya mau kasih 20.000 ya buat orang ini. Dia sebut namanya. Saudara, dan saya bilang, kenapa? Enggak tahu, rasanya Tuhan suruh saya kasih uang. Saudara, dan kemudian dia bilang, orang itu baik loh mah. Karena memang dia dapat tugas buat deketin anak saya kan saudara ya. Tapi jadi dia bilang anak saya pengen loh mah ngasih dia. Dia kasih lagi saudara kaos, dia ngasih lagi sesuatu. Saudara, dan kemudian saudara, anak saya bisa berkata, berkala ya, berkata, mah kalau pagi tuh kasihan katanya dia enggak sempat makan. Saya ajakin, saya traktir makan di kantin ya mah, saudara ya. Saudara, dan singkat cerita, saudara, rupanya saudara, apa yang ditabur anak saya ini juga membekas di hatinya. Jadi dia enggak tega saudara ya. Dia lama-lama lebih sayang sama anak saya saudara, daripada dia harus jadikan korban penculikan. Saudara ya, sekarang dia keluar saudara, karena dia dilema sekali. Ya, dia di tempat kami dia enggak bisa, dia juga enggak bisa keluar dari perkumpulannya. Karena kalau keluar menurut peraturannya itu akan dibunuh saudara. Jadi dia begitu dilema saudara, akhirnya dia keluar dari tempat kami supaya dia tidak perlu membocorkan banyak hal dengan alasan dia kerja tidak terlalu bagus dan dikeluarkan saudara. Dan hari-hari ini saudara, berapa kali dia masih tetap menghubungi kami dan berkata hatinya tetap rindu kenal Tuhan. Tapi saya mau berkata sama saudara, tantangan boleh datang, masalah boleh datang, Allah saudara tetap pegang kendali. Amin. Saudara, saya percaya di dalam segala sesuatu, kalau kita mau belajar taat dan peka, mengikuti apa yang Tuhan mau, maka saudara akan lihat bagaimana saudara Allah merubah semuanya. Orang mereka yang jahat, Allah mereka yang baik. Saudara, Alkitab berkata kasih tidak pernah gagal. Saudara, kasih tidak pernah gagal. Karena itu pasti saudara, ini hari-hari di mana tekanan akan semakin banyak. Ini hari-hari di mana persoalan saudara, alam roh saudara ini sedang ada peperangan besar. Saudara, iblis berusaha sebenarnya untuk menghancurkan, menekan, pokoknya buat segala sesuatu. Tapi saya mau berkata, kita tetap lebih dari pemenang. Amin. Nah, saya mau supaya kita menyiapkan hati kita menghadapi tantangan. Dan kita lihat saudara, apa sih rencana Allah. Kita lihat Ratapan 3. Nanti saudara boleh buka semuanya ya, sampai saudara selesai baca di rumah. Tapi saya akan ambil beberapa hal saudara. Yang pertama, Ratapan 3 ayat 1 berbunyi, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Saudara, hari-hari ini saudara, ada banyak orang yang masih mengharapkan Tuhan bicara baik-baik sama dia. Tuhan bicara dengan sangat lembut. Saudara, tetapi Alkitab berkata saudara, kadang-kadang Allah perlu bawa cambuk saudara. Kenapa saudara? Karena waktunya sudah sangat singkat. Bahkan Alkitab berkata anak yang dikasih itu dididik dan dihajar. Amin. Nah saudara, sekali lagi saya sedang berdoa supaya orang-orang Kristen terutama akhir zaman ini tidak selalu memilih kata-kata yang lembut dari Allah, tetapi mau hatinya mulai rela berkata, Tuhan kalau memang aku perlu dicambuk supaya aku lari lebih cepat, kalau aku perlu dicambuk supaya aku ini mengerti tentang didikanmu, supaya aku ini bertobat. Mari saudara, ini waktunya sudah sangat singkat. Relakan dirimu untuk mengalami cambukan Tuhan. Saudara, berapa kali dalam hidup saya melihat saudara, benar, cambuk dia itu waktu dikasih sakit sekali. Tetapi itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Saudara, salah satunya saudara, cambuk dia adalah soal kesombongan. Saudara, ada banyak orang berpikir bahwa mereka akan jatuh, saudara, mereka akan binasa kalau mereka itu berbuat zina, kalau mereka itu merampok, kalau mereka saudara yang mencuri, saudara, tapi mereka lupa bahwa seringkali kejatuhan itu karena hal-hal yang kecil dan bukan hal-hal yang besar. Karena hal-hal yang sama sekali tidak kelihatan, bahkan kita tidak sadar, saudara. Saudara, dan salah satu yang paling mengerikan adalah kesombongan, saudara. Saudara, dalam hidup saya, saudara ya, kesombongan itu rasanya, kalau menurut istilah saya, dari lahir gue udah sombong gitu deh saudara ya. Saudara, saya nggak tahu kenapa saudara, tapi itu menjadi kecenderungan yang begitu rupa dalam hati saya, dalam hidup saya saudara. Nah masalahnya orang sombong itu selalu tidak merasa sombong, itu payahnya. Ya, kalau orang sombong dan berkata begini, saya ini sombong, itu sudah bertobat namanya saudara ya. Udah beres deh kalau begitu saudara ya. Masalahnya tuh di situ saudara. Orang sombong itu selalu tidak pernah merasa sombong. Karena itu saudara, salah satu penyakit yang harus pakai dipecut, harus pakai cambuk, itu adalah namanya kesombongan. Karena orang sombong tidak pernah ngerasa sombong. Jadi mau dibilangin kayak apapun tidak mudeng, saudara. Ya, tidak ngerti. Dia berpikir saya oke-oke aja kok, saudara. Ya. Dan itu dalam hidup saya, saudara.
Saudara, dari kecil, saudara ya, saya merasa saya bisa lakukan semuanya sendiri. Dan itu baik, betul kan? Saya bisa lakukan saya sendiri dan saya tidak butuh orang lain. Saya dengan orang lain oke-oke aja. Saya selalu juara kelas. Saya anak yang baik-baik, tidak pernah bikin masalah dari orang tua. Tidak pernah orang tua saya dipanggil karena saya tidak buat PR misalnya gitu ya. Tidak pernah, saudara. Saya tidak pernah, saudara ya, minta macam-macam. Saudara, dan itu kesombongan yang pertama. Merasa benar dan baik. Padahal Alkitab dengan jelas berkata, tidak ada orang yang baik. Saudara, kesombongan saya yang kedua, saudara, adalah saya selalu merasa lebih tahu daripada banyak orang. Lebih pintar ya daripada orang lain. Dan itu kesombongan. Jadi orang mau ngomong apa ya, saya bisa senyum melihat dia dan dalam hati begini. Ya, lu kan gak tahu, gitu ya. Saudara senyum, gak ada marah-marah, saudara ya. Tapi dalam hati gepek lah, gitu saudara ya. Saudara, nah kalau ini kelihatannya kecil, saudara. Tapi membuat orang boleh khotbah apapun di mimbar, saudara ya. Itu gak masuk dalam hidup saya. Bayangkan, saudara, saya merasa saya anak pendeta. Dari kecil saya dengar firman Tuhan. Ayah saya tuh tiap hari share firman Tuhan di rumah. Saudara, saya mulai baca Alkitab dari mulai saudara umur 8 tahun. Saya lihat mujizat dari umur 1 tahun. Saya beriman dari umur 3 tahun. Saya mulai khotbah dari umur 12 tahun. Bagaimana saya tidak bisa lihat orang lain dan berkata, gua tahu, gepel lah, saudara ya. Saudara, tapi itu kesombongan. Itu kesombongan yang sangat parah. Karena itu Allah perlu bawa cambuk dalam hidup saya, saudara. Saudara, salah satu cambuknya adalah menghancurkan segala sesuatu dalam hidup saya. Mengambil segala sesuatu dalam hidup saya. Pada waktu Allah mulai mengambil segala sesuatu dalam hidup saya, Allah mulai tunjukkan siapa saya sesungguhnya. Saudara, dan saya tahu, wow, ya, ternyata nggak ada yang baik. Salah satu yang saya sering guyon ya, soal kecil aja mencuri. Dulu saya berpikir, saudara ya, kalau orang mencuri karena dia tidak tahu, saudara, mencuri itu dosa. Atau saudara dia mencuri karena dia tidak bisa tahan uji. Saudara, sampai di Belanda, saudara, kertas mahal, saudara, kertas mahal. Saya sekolah arsitek yang membutuhkan modal utama saya itu kertas, saudara. Dan kertas itu mahal banget di sana. Nah, yang luar biasa, saudara ya, sekolah itu selalu membuat ujian menurut saya. Kenapa? Karena kertas buat fotokopi disediakan bertumpuk-tumpuk. Tapi itu buat fotokopi, tidak boleh buat diambil, saudara ya. Kemudian juga ada kertas-kertas, saudara, fotokopi kami yang bagian arsitek itu jelas tidak cuma fotokopi biasa. Tapi ada kertas kalk papir, itu khusus buat gambar, saudara ya. Ada kertas-kertas A0, A1 dan itu mahalnya minta ampun, saudara. Dan itu semuanya disediakan buat apa? Buat fotokopi, saudara ya. Itu disediakan juga, saudara, buat apa? Buat pekerjaan di sekolah. Tapi syaratnya tidak boleh dibawa pulang, tidak boleh diambil karena itu cuma untuk di sekolah, saudara ya, untuk di sekolah. Belum lagi yang namanya material-material. Aduh, saudara, material itu, saudara. Ya, harusnya untuk proyek-proyek di sekolah itu banyak semua. Styrofoam, saudara, mika, semuanya mahal-mahal. Nah, saudara, masalahnya itu tergeletak. Tergeletak di mana saja. Itu masalahnya, saudara. Saudara, dan kemudian, saudara, saya juga jujur tidak punya uang. Dan begitu saya sampai di sana, saudara. Udah, saya mau jujur sama saudara lah. Dari tingkat pertama sampai tingkat terakhir, saya jadi pencuri, saudara. Itu, saudara, fotokopi 1 ya. Ngambil kertas 40, saudara ya. Fotokopi 1, cuma 1 lembar. Naruh di atasnya, ngegulungnya itu 40 kertas sekaligus, saudara. Nanti yang gede-gede juga begitu, fotokopi 1, saudara ya, taruh di atas yang gede, saudara, kalk papir segala macam, gulung langsung 10. Saudara, nanti kalau mau pergi buat apa ya, bikin material, saudara, itu kan semua mahal. Buat dari sekolah dibilang gitu ya. Ini kira-kira kamu butuhnya berapa buat bikin tugas ini? Saya bilang butuhnya, padahal tahu butuhnya 1, saudara ya. Ngakunya butuhnya 5 lembar, saudara ya. Jadi 5 lembar styrofoam, saudara. Itu 1 styrofoam bisa 20 guldenan, saudara. Saudara, saya dapat 10, dapat 5, jadi nggak usah keluar duit lagi, saudara. Dan saudara, Allah mulai berurusan. Lihat, kamu ndak sampai ndak makan loh.
kamu tidak sampai diancam dengan kematian. Oh, kamu menjadi pencuri. Kamu tahu firman? Bisa khotbah yang lebih mengerikan lagi, saya. Khotbah, melayani, dan kalau ada orang berkata, lu nyuri, enggak lah, punya Tuhan juga. Parah, saudara. Saya sadar bahwa untuk bertobat pun, saudara, itu butuh Roh Kudus dan anugerah. Kalau saya renungkan banyak hal dalam hidup ini, saudara, saya sampai satu titik, saya ini lebih buruk, lebih jelek dari yang terjelek. Saudara, dan itu hanya satu bagian. Saya bisa cerita banyak hal dalam hidup ini. Makin hari saya makin sadar. Dan saya bersyukur untuk cambuk Dia dalam hidup saya. Yang membuat saya berkata, benar Tuhan. Tidak ada alasan satupun untuk aku berdiri dan berkata aku lebih dari yang lain. Dan aku tahu siapa aku. Saudara, hari-hari ini saya berdoa supaya Allah membongkar lebih banyak hidup kita. Karena tanpa Allah membongkar hidup kita, maka kita tidak akan bisa berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, itu seringkali kesombongan menggerogoti seperti kanker. Sehingga Allah tidak bisa percayakan pekerjaan yang besar. Karena setiap kali begitu pekerjaan besar, Allah percayakan langsung berkata, wow, lihat nih gua, ya. Gua dipilih karena gua hebat, karena doa saya kencang. Saya dipilih karena saya setia. Saya dipilih karena saya sungguh-sungguh buat Tuhan. Akibatnya, saudara, kita sedang mencuri kemuliaan. Dan kita menjadi begitu mudah kena serangan iblis. Saudara, hari-hari ini biarkan Tuhan kalau perlu cambuk saya. Supaya saya disadarkan siapa saya. Supaya saya dipaksa keluar dari dosa-dosa yang bahkan saya tidak sadari. Karena Daud sendiri berkata, Tuhan ampuni saya. Dan tunjukkan saya tentang dosa-dosa yang tidak kusadari. Jadi ada begitu banyak dosa yang sebenarnya tidak disadari. Saudara, hal yang kedua dikatakan ayat yang kedua. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Saudara, istilah saya begini. Semakin gelap, maka saudara akan semakin melihat keindahan terang itu. Kalau saudara tidak percaya, gampang, simpel, sebentar lagi Natal. Saudara, Natal itu kan ada banyak lampu di pohon Natal ya, kelilap-kelilap. Coba kalau terang benderang, bagus enggak? Enggak terlalu bagus kan? Tapi begitu digelapin segelap mungkin, nyalain deh lampunya itu. Apalagi lampu yang bisa warna-warni, gitu ya. Keren, betul? Kenapa sih orang masang kembang api tidak pernah siang? Nunggu jam 12 malam gitu ya. Kenapa? Karena kembang api tidak pernah bagus pada waktu siang. Betul? Kembang api selalu bagus pada waktu malam. Nah saudara, dalam hidup saudara ini ya. Ini saudara tuh semua bawa terang. Saya percaya saudara bawa terang. Dan terang dalam hidupmu mungkin beraneka ragam. Seperti saudara yang namanya ada di pohon Natal itu. Saya percaya saudara engkau memiliki hikmat dan itu adalah terang. Engkau memiliki kebaikan dan itu adalah terang. Engkau menyintai orang-orang dan itu adalah terang. Tetapi terang itu tidak akan pernah kelihatan dan tidak pernah bagus. Kecuali Allah membawa saudara dalam kegelapan. Saudara, saya lihat banyak kali. Saya lihat keluarga-keluarga yang suam. Ya istrinya udah beri yang terbaik. Semuanya yang terbaik. Istrinya menyintai, mengasihi, melayani saudara. Tapi suaminya tetap suam. Suaminya tetap begitu-begitu aja. Dan buat suaminya, istrinya ya standar lah. Lihat istri orang lain selalu jauh lebih cantik. Lebih oke, lebih bagus. Sampai sekali waktu terjadi kegelapan. Bangkrut. Tapi istrinya bisa tetap setia. Tidak ngomel sama sekali. Istrinya bisa tetap saudara yang mengatur rumah tangganya dengan uang yang terbatas sekali. Saudara, kemudian Allah kadang-kadang membiarkan suaminya nyeleweng. Saudara, pada waktu suaminya jatuh begitu jelek, istrinya tetap di sampingnya mendampingi, mengasihi saudara. Maka suaminya mulai kembali dalam gairah dan cintanya. Dia menghargai terang. Saudara, hari-hari ini kadang-kadang Allah perlu membuat dan membawa kita di dalam kegelapan. Bukan untuk menghancurkan kita. Sebenarnya untuk membuat terangmu menjadi nyata. Saudara, dunia ini sedang, saudara, dibawa Allah dalam kegelapan.
Ingat, kita lihat saudara ya, hari-hari ini makin parah. Saudara, baru saja flu burung. Dan kalau saudara baca koran tadi pagi, masih dikatakan begini. Itu virus flu burung, saudara ya, sudah begitu bermutasi. Dan begitu regenerasi. Sehingga itu akan menjadi wabah mendunia. Saudara, tadi pagi dikatakan jelas seperti itu. Itu akan menjadi wabah mendunia yang tidak tahu kapan. Itu akan menjadi ledakan, saudara, yang mengerikan sekali. Dan itu tidak sampai detik ini, saudara, belum ditemukan yang namanya, saudara ya, vaksinnya yang tepat. Karena sudah tidak mempan dengan vaksin yang ada. Obatnya juga tidak mempan, saudara, dengan antibiotik dan sebagainya sudah tidak cukup, saudara, sudah tidak cukup. Karena sudah menimbulkan satu kekuatan di dalam sel-sel daripada penyakit itu. Nah, saudara, itu dikatakan tadi pagi. Dan kalau saudara lihat, demam berdarah. Terjadi kembali ledakan demam berdarah di Indonesia. Betul? Saya tidak tahu saudara baca koran atau nonton televisi enggak. Itu saudara di Jakarta dan sekitarnya. Tadi saya masih sempat saudara ya lihat berita pagi sebelum ke sini. Itu anak-anak pada mimisan semua. Dan mereka tidak sadar. Karena sekarang demam berdarah tidak panas, saudara. Panasnya tidak sampai, saudara ya, sampai 40. Sudah gejalanya banyak yang berubah. Salah satunya panasnya itu cuma sekitar, saudara, 37,5, saudara ya. Oke saja. Tapi kemudian ngucur, saudara, mimisan yang tidak berhenti, saudara. Dan ternyata dia kena demam berdarah sudah akut. Saudara, ngeri, saudara ya. Ini hari-hari di mana keadaan sedang sangat mengerikan. Saudara, Indonesia dan seluruh dunia, kita lihat badai. Di Amerika yang tidak berhenti dari badai satu kepada badai lain. Belum selesai badai yang namanya, saudara, gempa bumi. Afghanistan kena, Pakistan kena, betul? Semuanya, saudara. Ini dunia sedang tambah gelap dan tambah gelap. Nah, saudara, saya berdoa supaya di tengah keadaan tambah gelap, jangan sampai sinarmu padam. Amin. Ini waktunya. Jangan sampai orang Kristen ketakutan di saat kegelapan. Jangan sampai orang Kristen khawatir di saat kegelapan. Jangan sampai muka kita muram di saat kegelapan. Jangan sampai tidak ada sinar di saat kegelapan datang. Kegelapan datang, saudara, untuk membuat sinar setiap kita itu terang. Saya berdoa supaya saudara hari-hari ini memupuk sinar dalam hidupmu. Artinya biarlah pengharapanmu semakin berlimpah. Biarlah, saudara ya, imanmu semakin kuat. Biarlah kasihmu semakin nyata. Saudara, dan tunjukkan itu. Kalau ada yang kena sakit penyakit, doakan dalam nama Yesus. Ada yang keluarga mereka mengalami masalah, saudara, topang habis-habisan. Karena kita ada untuk itu. Saya berdoa supaya saudara mengerti. Kita ada bukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi kita ada untuk masa kegelapan ini. Saudara, masa kegelapan ini akan ada di depan mata. Saudara, itu akan dimulai tahun ini, tapi tahun depan akan semakin parah dan semakin parah. Saudara, masa kegelapan ini akan membawa begitu banyak ketakutan, begitu banyak kesedihan, begitu banyak kegoncangan, begitu banyak, saudara, emosi yang naik turun di hari-hari ini. Tapi saya berdoa, sekali lagi saya katakan, kita ada untuk masa yang seperti itu. Saudara, itu kegelapan harus terjadi, tapi di saat itulah terangmu harus bersinar. Mari bangkit, saudara, mari bangkit. Dan ini untuk masa-masa yang ada, siapkan. Jangan sampai pada waktu orang tergeletak, kita juga sudah tidak ada tenaga, saudara. Kita juga udah tergeletak, tidak bisa nolong dia. Kita bilang kita sendiri capek, gitu ya. Jangan sampai pada waktu, saudara, seseorang membutuhkan, saudara, yang namanya iman. Dan kita berkata, saya sudah tidak percaya juga sama Tuhan. Ya, karena ada begitu banyak kekecewaan dalam hidup saya. Saudara, buat sinarmu bersinar. Saudara, di dalam perjanjian lama, mereka, saudara, pakai lentera atau kandil, saudara. Nah, itu, saudara ya, setiap pagi dikatakan mereka harus potong sumbunya. Kenapa? Kalau sumbunya hitam, saudara ya, yang keluar tuh asap, bukan terang, saudara ya. Asapnya banyak, saudara, tapi terangnya sedikit. Nah, saudara, dalam hidup kita, setiap hari kita harus potong. Kita harus datang ke hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, kalau ada kekecewaan, ada keletihan, ada kemarahan, itu kayak sumbu yang mulai jadi hitam. Kalau tidak dibereskan, saudara, maka terang kita akan banyak asapnya, tapi terangnya akan memudar. Kita potong supaya yang keluar itu terang. Amin, saudara ya, bereskan. Biarlah terangmu bersinar hari-hari ini.
Kita lihat yang selanjutnya. Kita lihat ayat yang keempat. Kita loncat ayat yang keempat. Ya. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Saudara, kadang-kadang kita tidak suka pada waktu daging kita disusut, saudara. Daging ini bicara tentang kenyamanan dalam hidup kita. Saudara, semua orang hari-hari ini justru makin mengejar kenyamanan. Makin mengejar yang instan, saudara. Tetapi saya mau menyiapkan saudara untuk perubahan yang terjadi tahun depan. Saudara, Allah bukan semakin membuat saudara nyaman. Ingat ini. Allah sedang semakin menyusutkan dagingmu. Saudara, sekali lagi, supaya saudara siap dan tidak syok dan tidak berkata, apa saya dikutuk Tuhan? Apa Tuhan tidak sayang sama saya? Apa Tuhan mulai berubah? Saudara, saya mau berkata dalam hidup ini, mulai tahun ini dan tahun depan, Allah tidak sedang membuat saudara semakin nyaman. Allah sedang menyusutkan daging saudara dan membuat saudara dan saya semakin tidak nyaman. Saudara berkata, kenapa? Karena pada waktu daging kita tidak nyaman, saudara ya. Sebenarnya kita lebih mudah mengikuti Tuhan. Kita lebih mudah bergerak. Kenyamanan selalu membuat seseorang lemah. Saudara, dan kemarin dulu saya sempat lihat film, saudara ya. Ya, sebenarnya saya sudah lama lihat film itu dan pas nyalain televisi lihat. Pas lihat bagaimana orang-orang itu tentara-tentara sedang dilatih, saudara. Pada waktu tentara-tentara ini baru permulaan mereka dijejer, saudara ya, daftar. Terus kemudian saudara panglimanya atau saudara ya pelatihnya ngomong begini. Mulai hari ini, dia bilang ya, kesakitan adalah temanmu, katanya ya. Kalau yang tidak siap sakit, pulang aja, katanya. Yang tidak siap sakit, pergi aja, mundurkan diri. Karena kamu tidak mungkin jadi kalau engkau tidak berteman dengan kesakitan. Saudara tidak tahu kenapa ya. Saat itu rasanya perkataan itu, saudara. Saudara, seolah-olah Tuhan berkata, nak, hari-hari di depan, maafkan aku. Istilahnya Tuhan sampai ngomong begitu sama saya. Maafkan aku. Kesakitan akan jadi temanmu. Ya. Karena itu akan membuat engkau lari dan jadi. Itu akan membuat engkau kuat. Saudara, dan sejak itu saudara saya lihat sebentar sepotong, saudara. Itu mereka mulai, saudara ya. Tidak ada lagi tidur dengan enak, saudara. Itu mereka mulai disuruh lari. Ya, disuruh lari dengan ngangkat beban berat banget, saudara. Dan begitu, saudara ya, ada yang jatuh, tidak ada yang usap-usap dan berkata begini. Tidak apa-apa nak, coba lagi, ditendang, saudara ya. Yang jatuh ditendang, ayo bangun, katanya ya. Kalau segini saja sudah menyerah, pulang aja. Perempuan, dia omongnya begitu, saudara ya, pada laki semuanya. Saudara, dan kemudian saudara, itu malam, saudara. Malam di musim dingin ditaruh di laut, saudara. Ditaruh di laut, suruh berenang, saudara, sampai menggigil. Udah menggigil, dibiarin di dalam, di luar, saudara, yang digigit. Terus kemudian ditanyain, masih sadar? Masih sadar? Tunggu sampai seberapa batas kekuatanmu. Saudara, sampai saya berkata, wah, saudara, yang mengerikan ya. Mereka makan aja ya, enggak boleh, saudara, duduk baik-baik. Makan itu harus sembari lari, saudara. Makan itu harus sembari jalan. Saudara, kemudian benar-benar saya lihat ngeri deh, saudara. Makanan itu ya ditaruh di tong sampah. Dan saudara, mereka harus ngambil, saudara. Sampai saya berkata, Tuhan, latihannya kok ngeri banget sih. Tuhan bilang, kalau orang mau punya kekuatan buat survive, orang harus mengalami kesakitan yang seperti itu. Maka dia akan menjadi kuat, dan menjadi kuat. Saudara, dan Tuhan berkata, anak-anakku sudah terlalu lemah. Saudara, lihat orang-orang dulu. Lihat para rasul. Saudara, mereka punya kekuatan yang luar biasa. Saudara, pada waktu mereka boleh dipecut, tidak ada satupun yang nangis loh, saudara. Mereka datang dan berkata, haleluya. Karena saya sudah boleh menderita bagi Tuhan. Amin. Coba sekarang. Baru kehilangan handphone aja bilang, Tuhan, kenapa kau biarkan handphoneku hilang? Baru dipukul suami dikit, Tuhan, aku tidak bisa mengampuni. Sedangkan di Cina lihat, tangan dipotong satu demi satu. Dan masih tetap mengampuni. Yang keluar masih tetap kasih. Saudara dan saudara berkata,
Ya mereka memang bisa, saya enggak bisa. Enggak. Mereka dibentuk dan dilatih, saudara. Kita sama-sama. Kita terlalu nyaman. Beberapa orang dari Cina, saudara, itu pergi ke Amerika. Saudara, pada waktu mereka di sana sebulan, mereka minta pulang. Orang-orang Kristen. Dan dia berkata, belum pernah kami mengalami yang namanya keloyoan soal rohani. Dia bilang, belum pernah kami mengalami yang namanya kehilangan yang namanya api itu. Seperti di Amerika. Dia bilang, musuh yang tergawat bukanlah komunis, tapi materialistis dan kenyamanan. Saya berdoa supaya pada waktu Allah mulai mengoyakkan daging, ya, engkau akan lihat bagaimana Allah membentuk kita. Saya bersyukur. Saudara, saya bersyukur ya. Saya kasih contoh lah diri saya sendiri. Ini cuma yang kecil aja. Saya itu hidup, saudara, di antara orang tua saya. Pada waktu itu saya remaja, dari kecil saya hidup di antara orang tua saya. Saudara, itu haleluya banget. Bayangkan ya, saya punya ibu yang begitu luar biasa soal jasmani. Saya ini, saudara, menyediakan segala sesuatu yang jasmani. Saudara, soal makan, soal minum, soal pelajaran. Sampai-sampai, saudara, saya ini juara terus bukan karena saya pintar. Karena didukung ibu saya. Ya, saya masih ingat, saudara ya, kalau pelajaran menggambar. Saya gambar sedikit, saya bawa pulang. Besoknya sudah jadi bagus banget, saudara. Nilainya 9. Itu bukan saya, saudara. Ibu saya yang melakukan. Saudara, kalau saya pertandingan, saudara. Misalnya perlombaan, saya ini juara segala macam, saudara. Saya perlombaan masak, saudara. Ya, saya juara nomor 1 bukan karena saya pintar masak. Saya dicarikan resep, saudara ya, yang pasti jadi, itu pertama. Yang kedua, itu semua bumbu sudah ditakar. Jadi kalau orang lain ya, mamahnya kan bawain gini, garam segini, merica segini, tepung segini. Jadi mereka mesti nakar sendiri kan, saya enggak. Semua udah dikantongin, saudara. Jadi bukan masalah menakar, masalah mengaduk jadi satu, saudara. Saudara, dan jadi, saudara ya, tepat, persisi enak. Ya sudah diukur semua sama ibu saya. Saya menang perlombaan mengatur bunga, saudara ya. Orang pikir saya ini serba bisa. Enggak masalahnya. Bukan ngatur bunga masalahnya. Saudara, cuma masalah mencocokkan lubang, saudara ya. Saudara tahu maksudnya, itu sudah ditaruh ya, itu tempatnya yang buat bunga ya. Bunganya itu sudah diukur sama ibu saya semua, besar tingginya. Kemudian sudah dikasih tanda ya, sudah diikat satu-satu sama ibu, nomor 1 lubang nomor 1, nomor 2 lubang nomor 2. Jadi saudara, orang lain susah nancepin, motong, saya enggak. Tinggal nancepin aja, saudara. 15 menit jadi hiasan vas yang segede gini, saudara, yang kayak di hotel-hotel. Ya masalah menancapkan di lubang, saudara. Juara lah saya, saudara. Saya ini juara dalam segala hal. Saudara, saya juara baca puisi, saudara, sekota Bandung. Kenapa? Karena begitu saya mau pertandingan, dipanggilkan pakarnya baca puisi, dilatih baris per baris, intonasinya naik turunnya dilatih, saudara ya. Ini profesornya orang yang akan menjurikan. Ya jelaslah, saudara, saya juara. Jadi saudara, menurut saya ibu saya itu kayak Roh Kudus, saudara ya. Roh Kudus kan menolong kita dalam segala sesuatu, betul kan? Saudara, bukan karena kita hebat, bukan. Tetapi Roh Kudus mengatur semuanya. Nah, saya punya Roh Kudus lah, saudara ya, di rumah, saudara. Dan saya punya ayah saya. Menurut saya ayah saya itu kayak Tuhan Yesus lah, saudara ya. Dia yang mengajar tentang kebenaran, dia memompa tentang iman. Kami panggil di rumah, saudara ya, dia itu big boss, saudara. Kenapa? Karena kami tidak usah doa, ada pakar yang kuat. Oh, saudara tidak bisa bayangkan deh. Itu di rumah ya, iblis tuh gemetar, orang-orang gemetar, saudara. Kami pernah lihat bagaimana yang namanya, saudara, pemuda-pemuda ya, 7-8 orang gebrak pintu sampai jebol, saudara, bawa golok. Ayah saya dengan santai keluar dan berkata, stop, itu golok di atas begini, nangis. Pemuda-pemuda itu dijejer, saudara. Dia bilang, duduk semua, goloknya ditaruh, semua nunduk, gitu. Coba kalau saudara punya yang seperti itu di rumah, apa enggak keren, saudara ya? Saudara, jadi saudara pikir berdoa sih berdoa, tapi saudara enggak sungguh-sungguh berdoa, karena saudara punya Yesus kok rasanya di rumah, saudara ya.
Pokoknya saudara, aduh, sakit tumpang tangan sembuh, saudara. Ada masalah apa, setan, guna-guna rontok semuanya. Ada, saudara ya. Sudah, saya punya 2 malaikat, saudara ya. Menurut saya, saudara, itu Jibril dan Mikail, saudara. Adik saya yang pertama, ya Pak Daniel, mungkin pernah khotbah di sini. Saudara, orangnya itu soft banget, saudara. Setiap hari kerjanya itu begini. Setiap kalau dulu ya saya di Bandung waktu kami masih remaja, Cik, kamu mau makan apa? Jadi tiap hari dia bawain saya makanan apapun yang saya mau. Kalau saya butuh sesuatu, barang ini dan itu, saudara, dia bawain. Jadi menurut saya itu malaikat Jibril yang selalu bagi-bagi, ya, saudara ya. Malaikat Jibril kan gitu kan, bawa berkat, saudara ya. Bawa segala macam itu, saudara. Dan saya punya satu lagi, saudara. Adik saya Samuel. Itu kayak malaikat Mikail, saudara ya. Dia gagah, gede, saudara ya. Kalau jalan, saudara, selalu peluk saya. Sehingga kemanapun kami pergi, selalu orang sangka, saudara ya, kami itu pacaran. Dia jauh lebih gede dari saya. Dan jujur, cakep, keren, saudara ya. Jadi pokoknya enggak malu-maluin lah buat ditenteng, saudara ya. Saudara kemanapun, saudara. Dan saudara ini orang, aduh, saudara ya, adik saya yang terakhir ini. Saya enggak pernah dibiarkan nyetir. Saya tuh punya SIM, tapi kenapa saya enggak pernah lancar nyetir, saudara ya? Karena saya punya bodyguard, malaikat Mikail. Kalau saya baru mau ngomong gini, saya mau pergi, dia langsung bilang, oke Cik, tak anterin. Kemanapun, saudara, dia siap kawal saya, saudara. Saudara, nah dengan kondisi yang seperti itu, jujur, saya begitu nyaman, sampai tidak ada sesuatu yang berkembang di roh saya. Sampai Allah bawa saya ke Belanda. Semua pengawal saya ditinggal di Indonesia. Semua pembantu saya, Roh Kudus dalam tanda kutip, Yesus dalam tanda kutip, ketinggalan semua di Indonesia. Dan itu yang membuat saya ketemu dengan yang asli, saudara. Saudara dan saudara bisa bayangkan, saya berhadapan dengan yang namanya, saudara, orang-orang yang luar biasa. Saya berhadapan dengan pemabuk. Saya masih ingat, saudara, waktu itu ada orang ketok-ketok pintu. Dan tiba-tiba saya buka, dia dorong, dia tutup pintu. Ternyata pemabuk. Saudara, dan pemabuk itu mulutnya udah bau sekali, orang kulit gede. Dia langsung mau dekap saya. Di kamar yang tidak kedengaran oleh siapa-siapa, sepi. Tapi saya bersyukur, sampai hari ini saya bersyukur. Justru di saat-saat seperti itulah, daging saya dibuat tidak nyaman. Saya kehilangan banyak hal. Saya lihat siapa Tuhan sesungguhnya. Di saat-saat seperti itu saya bisa, hati saya diteriak cari Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong, tolong, tolong dalam hati. Dan tiba-tiba itu ada ketenangan yang luar biasa. Roh Kudus membuat saya tenang. Dan mendadak saya bisa senyum. Ya, kalau saudara tahu orang mabok itu, saudara, makin saudara panik, dia tambah panik, saudara. Makin saudara menggila, dia juga menggila, saudara. Dan dia bisa perkosa saudara tanpa dia sadar. Nah, tahu bagaimana saat itu saya bisa cool, saya bisa senyum, bisa ketawa-ketawi, saudara ya. Dan kemudian saya berkata, enggak enak lah ya main. Saya bilang, kita minum dulu, cari minuman dulu. Oh, dia fun banget. Dia bilang, kamu mau? Ya, saya mau, saudara ya. Saya bilang, saya mau cari minum, saudara. Dan dia bilang, oke, kita keluar cari minum, saudara. Dan saya bilang, oke, silakan. Saya buka pintu, dia keluar, saya tutup pintunya cepat-cepat, selesailah sudah, saudara ya. Saudara, itu hal-hal yang kecil. Tapi begitu saya di Belanda, saudara, saya kenal Tuhan sungguh. Saya lihat setiap kali saya tidak bisa, saudara. Ya, saya baru tahu bahwa saya parah banget tidak bisa menggambar. Karena dulunya menggambar 9, saudara. Diterima menggambar 9, saudara ya. Padahal di sana, saudara, hampir-hampir tidak lulus. Saya pernah ceritakan bagaimana, saudara. Ya, saya cerita dikit ya. Saudara, saya ini tidak bisa gambar. Saya gambar 9 karena ibu saya, saudara ya. Dan sebagai seorang arsitek, kita harus ujian gambar. Kalau gambar kita tidak minimal 6, kita tidak lulus. Dan kita tidak bisa lanjutkan. Itu ujian awal, saudara. Tingkat 1 itu harus ujian gambar. Nah, ujian gambarnya itu mengerikan, saudara. Ada 6 objek. 6 objek, saudara ya. Ada kuda, patung kuda, ada buah-buahan, ada manusia, ada segala macam lah, mobil separuh. Saudara, dan kemudian dalam waktu, saudara, setengah jam. Itu mesti gambar sket 6 objek ini. Memang tidak bisa gambar mau apa, saudara. 2 jam tidak bisa, saudara ya. Saya apalagi setengah jam, saudara. Dan itu sudah latihan dan latihan tidak bisa. Sampai akhirnya hari hanya mesti ujian. Saya sudah jerit sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, kamu yang suruh saya masuk arsitek, sekarang buat mujizat.
Saya berkata, Tuhan buat mujizat. Itu ujian jam 9. Saudara, saya sudah pasang waker 2. Saya pikir saya mau datang 7:30. Ya, supaya melototin dulu. Supaya cepatlah nempel di sini. Dan kira-kira bisa lah, saudara. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu wakernya tidak bunyi. Atau apa yang terjadi, saya tidak tahu. Saya tidur, saudara, jam 10 baru bangun. Pada waktu saya bangun jam 10, saya bingung. Ini gimana? Saya lari ke sekolah, udah tidak mandi, tidak apa, pakai baju, larilah saya ke sekolah, saudara. Saudara, sampai di sana saya sudah selesai. Orang ujiannya cuma setengah jam, dari jam 9 sampai setengah 10. Dan gurunya bilang, nggak bisa, sudah selesai. Dia tanya, kenapa? Ketiduran. Dia bilang, kok bisa ya ujian ketiduran? Saya sudah pakai 2 waker, saya bilang, ketiduran saya. Saudara, dan tapi untung dia bilang, kamu jujur, besok dia ujian sama saya, sendiri. Dia bilang, saya mikir mati saya. Ya, kalau sendiri kan dipelototin tambah grogi, saudara saya. Bisa ndak gambar saya, saudara ya. Saudara, tapi dia bilang, besok jam 9 jangan ketiduran lagi. Saya bilang, semoga. Ya udah pulang saya, saudara. Saya nekat, saya ndak pakai waker. Saya bilang, kemarin pakai waker mati dua-duanya. Padahal saya tes nyala, saudara ya. Saya tahu itu Tuhan. Saya bilang, sekarang Tuhan kau bangunkan. Besoknya tanpa waker bangun normal. Karena memang saya ndak pernah sebenarnya tidur sampai jam segitu. Normal saya tidur, saudara, jam 8. Saya pagi memang berdoa. Saya jam 2, jam 3 saya selalu bangun berdoa. Biasanya saya tidur lagi sebentar. Nah, jam 7, jam setengah 8 waktu dulu di Belanda ya. Kalau sekarang nggak bisa, anak-anak saya bangun jam setengah 6 semua sekolah. Nah, saudara, waktu itu saudara saya bangun normal jam setengah 8, saudara ya. Dan kemudian saya siap-siap semuanya, saya berangkat. Nah, saudara, Pak di sana dia bilang, oke, ini apa itu kerjaannya ya. Kamu di sini, saya pergi dulu. Saya cuma setengah jam, cuma lobbying, sebentar briefing, saya balik sini. Saudara, saya mulai gambar, dia tidak datang, saudara, 1 jam. Saya gambar terus, teman saya yang datang. Bilang ini, gini gue bantuin sama teman saya, saudara. Saudara, ya enggak ada siapa-siapa. Saudara, semuanya, jam 12 dia baru datang, 3 jam. Jam 12 dia datang, dia bilang begini, sorry ya kamu nunggu terlalu lama. Dalam hati, enggak, pas selesai. Saudara, dan saya lulus. Sebenarnya enggak pernah lulus. Saya lulus karena mujizat. Saudara, dalam hidup saya, sejak Tuhan menyusutkan, saudara, daging saya kenal siapa Tuhan saya. Saya enggak pernah bisa bermegah untuk apa yang terjadi dalam hidup saya. Tapi semakin hari saya semakin jatuh cinta dengan Tuhan. Ya. Dan karena saya semakin kenal Tuhan, membuat saya bisa lari semakin jauh. Saudara, hari-hari ini saya semakin tidak nyaman. Bayangkan, saudara ya, dengan kondisi krisis moneter yang seperti ini, saudara. Kami harus membangun 3 tempat sekaligus. Kami harus membangun SMP, SMA. Kami harus membangun gedung pertemuan. Dan kami harus membangun yatim piatu. Saudara, setiap bulan dana yang saya butuhkan, setiap bulan, saudara. Bukan setahun sekali, saudara. 1 sampai 1,5 M. Saudara, kami tidak punya donatur. Kami tidak punya penghasilan tetap. Ya, itu yang dijual di belakang, saudara ya. Hasilnya lebih banyak untuk ibu-ibu, untuk segala macam, saudara. Tidak banyak yang bisa masuk ke tempat kami. Saudara, dengan kondisi seperti itu sebenarnya daging saya ini tidak nyaman. Saya tidak pernah bisa, saudara, untuk santai, saudara. Itu membuat saya hari demi hari mesti teriak beriman dan beriman, saudara. Tapi saya bersyukur ketidaknyamanan itu. Ya, pada waktu dagingku disusut habis, saudara. Membuat saya makin melihat betapa besar kuasanya. Itu membuat saya dipaksa untuk tetap beriman. Membuat saya dipaksa untuk cari firman setiap hari. Dipaksa untuk setiap hari teriak sama Tuhan. Saya tidak pernah bisa, saudara ya, nyanyi asal-asalan. Kenapa? Kalau saya nyanyi asal-asalan, saya tidak ketemu Tuhan, tidak kuat saya. Saya butuh ketemu Tuhan. Sungguh, saudara. Saya tidak bisa baca firman asal-asalan. Tidak bisa. Jujur, sehari saja saya tidak dapat rema dari firman Tuhan. Mati saya, saudara. Saya butuh rema, saudara. Karena itu saya tahu ketidaknyamanan membuat saya terus masuk lebih dalam dan lebih dalam. Saya bersyukur kalau tulang-tulang saya juga dipatahkan. Saudara, tulang itu bicara kekuatan. Alkitab berkata, celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya. Betul? Seringkali tanpa sadar, saudara, kita mengandalkan banyak kekuatan kita. Saudara, ada ibu-ibu yang merasa dia bisa mendidik anaknya dan dia mengandalkan caranya. Sehingga tanpa dia sadar,
dia membuat anaknya jadi seperti yang dia mau dan bukan seperti yang Tuhan mau. Ada saudara istri-istri yang berpikir bahwa dia bisa handle suaminya. Saudara, maka seringkali tanpa dia sadari, dia buat suaminya, dia kontrol suaminya, sehingga suaminya jadi seperti yang dia mau dan bukan Tuhan mau. Saudara, hati-hati, wanita bisa sangat mengontrol suami dengan cara-cara trik-trik kita. Kita bisa handle, kita bisa pegang, saudara. Saudara dan saya bersyukur setiap kali Allah mematahkan itu, saudara, dalam hidup saya. Saudara, saya ini baca buku tentang pendidikan anak, mungkin ada 10-20 buku, saudara. Sebelum anak saya lahir, saya sudah baca buku-buku itu. Sampai anak saya lahir, saya bacalah tentang perempuan, tentang laki, tentang semuanya, saudara. Sehingga saya berpikir, saya bisa. Sampai lahirlah 2 anak saya, yang sampai hari ini saya bersyukur Tuhan mematahkan tulang saya, saudara. Anak saya yang pertama, saudara, itu punya punya kelemahan yang begitu rupa, saudara. Saudara, dia tidak tahu, dia bisa grogi sekali. Kalau lihat soal gitu ya, saudara ya, sudah 10 soal atau 20 soal, udah saudara, berat. Tidak ada kekuatan sama sekali. Bisa sama sekali, nilainya bisa langsung jatuh 2 atau 3. Sedangkan kalau misalnya dia dikasih soal itu 5 gitu ya, 5 bisa 10, saudara. Dia bukan tidak bisa. Saudara, mau diapain juga tidak bisa. Saudara, dia tidak tahu kenapa dia tidak punya keberanian menghadapi orang, saudara. Ya, kalau diajak ngomong, apalagi sama orang yang belum dia kenal, pasti nunduk, tidak jawab. Pasti tidak jawab. Dari kecil memang jarang-jarang jawab, saudara. Ya. Saudara, bahkan waktu dia lulus SD, saudara. Saudara, dia mesti ngasih speed di depan pakai bahasa Inggris. Di rumah itu lancar. Begitu sampai di sekolah, saudara ya, lihat wajah orang hilang. Nggak ngomong, saudara, diem. Ditungguin 10 menit tetap diem, saudara ya. Saudara ya, sampai diganti berkali-kali. Dia bilang, suruh ayo lihat, jangan lihat orang. Kalau ditaruh, dibawa nih saudara ke dalam ya, lancar, saudara. Ditaruh lagi keluar, hilang lagi, saudara ya. Hilang lagi, saudara. Saudara, itu terjadi, saudara. Tapi saya bersyukurlah, saudara. Itu semua mematahkan tulang saya. Sampai saya berkata begini, Tuhan, dengan kondisi seperti ini mana bisa dia lulus? Mana bisa naik kelas? Masa soal mau tetap 5 terus, kan gak mungkin, saudara ya. Siapa guru yang mau ngasih 5 ke dia, saudara ya. Saya cuma bisa berharap. Saya cuma bisa berharap. Dan hari demi hari Tuhan berikan, saudara ya. Sampai hari ini tidak sembuh loh, saudara, secara total. Tadi kemarin aja gurunya bilang sama saya, Bu, Stephen ulangan matematikanya ngedrop lagi. Saya senyum. Kamu kasih soal banyak ya? Iya, dia bilang 60. Saya bilang is okay. Mau enggak mau toh hidup dia harus lewati. Ya, walaupun saya tahu itu merusak semuanya. Dia bilang kalau harian Bu, saya kasih soal 20, 10, selalu 10 loh Bu. Ini mendadak saudara ulangan drop lagi. Saya bilang, saya tahu. Saya bilang, itu memang bagian dalam hidupnya yang saya enggak tahu sampai kapan. Tapi saya tahu saudara. Setiap kali tulang saya dipatahkan, saya pikir saya tahu sesuatu. Allah mentokkan saya pada satu titik. Saya tidak tahu apa-apa. Dan disitulah kita semakin butuh anugerah. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tapi jangan pernah merasa dan menyelesaikan hari-hari ini dengan kekuatan saudara. Hanya itu yang saya pesan. Kalau hari-hari ini kita akan menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita berpikir kita bisa handle urusan kita, rumah tangga kita, ya yang namanya karier kita, maka hari-hari ini saudara akan mengalami banyak kegagalan. Hari-hari ini jangan buat pakai cara kita, tapi pakai cara Tuhan. Jangan pernah berpikir kita tahu apa yang harus kita buat, tapi tiap langkah tanya Tuhan. Amin. Kalau saudara bisnis, kerja, apapun keputusan yang hari-hari ini saudara ambil, termasuk keputusan untuk menyekolahkan anak, keputusan saudara untuk ambil les, keputusan untuk pergi, keputusan saudara untuk mungkin berlibur, saudara, dengarkan Tuhan. Cuma itu pesan saya. Jangan ambil keputusan sendiri, karena hari-hari ini kekuatan kita tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan dan menghadapi tantangan. Saya kasih satu contoh yang menyedihkan. Saudara, seorang teman saudara ya, pada waktu itu saudara dari Jakarta dia berangkat ke Bali beberapa hari yang lalu.
Saudara, dan beberapa teman itu sudah berkata, jangan ke Bali lah. Saya perasaannya tidak enak. Tapi teman ini memang belum lahir baru dan dia tidak percaya yang begitu-begitu. Dia pergi ke Bali. Saudara, dan dia meledak pada saat bom Bali. Saudara, istri dan anaknya masuk rumah sakit dan suaminya meninggal dunia. Saudara, soal yang sepele. Saya rasa dia belum waktunya meninggal dunia. Karena ada beberapa orang yang bilang jelas, ya, dapat berkata jangan pergi, jangan pergi. Kok saya tidak enak, mimpi tidak enak tentang kamu. Tapi saudara, ini orang berkata, saya sudah buat schedule. Dalam hidup saya semua schedule harus diikuti. Dia bilang semuanya sudah perfect. Anak-anak libur, saya ke sana, saya akan rekreasi di Bali. Dan kita akan pulang Senin. Saudara, semuanya sesuai dengan schedule. Ini orang sukses kaya. Saudara, dia bilang kami sudah booking hotel. Kami sudah buat rencana ke Jimbaran, begini-begini. Saudara, dan bam. Alkitab berkata, libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Dan sekalipun pada waktu itu Tuhan bilang ya. Kalau tiba-tiba Tuhan berkata tidak, mari ikuti Tuhan. Karena kita kadang-kadang saudara, ya, pada waktu Tuhan bilang ya, mungkin orang belum nyusun tentang bom Bali. Betul tak saudara ya? Tiba-tiba di tengah jalan Tuhan bilang ini ada bahaya mendadak. Disingkirkan, diluputkan. Ikuti Tuhan, ikuti Tuhan. Ini hari-hari saudara harus mengikuti Tuhan. Dan saya akan tutup ayat 22. Kita akan baca bersama-sama saudara ya, sampai dengan 24. Ini biar menjadi penghiburan dan kekuatan buat kita semua. Ayat 22 sampai 24 kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, hari-hari ini saudara harus tetap percaya tak berkesudahan kasih setianya. Artinya dalam lembah kekelaman, dalam kejatuhan, kegagalan kita, dalam keletihan kita, dalam saudara, bahkan saudara, kalau saudara sedang melihat seolah-olah semuanya buruk dalam hidup kita, saya berharap saudara tetap percaya bahwa tidak berkesudahan kasih setianya. Saudara, kasih setianya artinya tidak hanya buat kemarin, tapi buat hari ini dan juga buat besok. Dia tetap sangat mengasihi kita. Dia tetap ada dan dia tetap pegang kendali. Saudara, yang kedua dikatakan, ya, selalu baru tiap pagi. Saudara, dia sedang memperbarui kita hari-hari ini. Saudara, karena itu apapun yang terjadi, perubahan, goncangan yang terjadi, itu bukan karena dia tidak sayang, tapi karena dia sedang memperbaharui kita. Amin. Saudara bilang dulu Tuhan banyak ngomong, sekarang diam. Itu dia sedang memperbarui. Kalau dulu dia mau supaya saudara dengar, sekarang saudara merasakan hatinya. Amin. Kalau saudara berkata dulu ya, kalau saya berdoa rasanya langsung plong. Sekarang kalau saya doa mandek di atas, itu dia sedang memperbarui. Supaya apa? Supaya daya dobrakmu, daya perangmu, daya juangmu lebih lagi. Saudara, kalau saudara berkata dulu ya, saya itu berkat kok melimpah ya, sekarang mepet. Itu Tuhan sedang memperbarui. Supaya saudara lebih beriman, supaya saudara lebih bijaksana dalam menggunakan uang. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi setiap hari dia selalu baru. Ingat itu. Jadi jangan biarkan pengalaman kemarin menghentikan saudara. Jangan biarkan saudara ya, pelajaran-pelajaran yang kemarin membuat saudara puas dan tidak belajar hal yang baru hari ini. Saudara, setiap hari Tuhan sedang mau mengajar yang baru buat kita. Amin. Jangan sampai saudara lihat anak saudara juga selalu berkata dia masih kecil. Enggak. Dia bertumbuh, ada yang baru dalam hidupnya. Saudara jangan berpikir, saya kenal suami saya. Saudara, ada yang baru dari suamimu. Cara berpikirnya, pengalamannya baru. Saudara harus belajar tahu itu. Saudara, demikian juga dengan Tuhan. Selalu baru. Ada satu sisi lagi yang dia sedang ingin tunjukkan buat saudara dan saya. Ada pengalaman baru lagi yang dia sedang bawa saudara masuk. Ya, ada iman yang lebih lagi, tantangan yang lebih besar. Karena dia selalu baru. Amin. Saudara, dikatakan ayat yang ke-24. Tapi saya suka dengan kata besar kesetiaanmu. Kata besar kesetiaanmu artinya saudara, bahkan di saat kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Ada ayatnya. Saudara, jadi hari-hari ini pada waktu engkau tidak lihat saudara, tetap percaya kesetiaan Tuhan itu melebihi pelanggaran kita. Kesetiaan Tuhan melebihi hidup ini.
Kesetiaan Tuhan tidak berhenti sampai kita tua, tapi sampai dalam kekekalan, kepada kekekalan. Saudara, yang dikatakan ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, hari-hari ini, biarlah yang paling kita taruh di dalam jiwa kita itu Tuhan. Kenapa? Karena kalau saudara taruh harta, pada saat harta berlalu, kegoncangan datang, krisis datang, itu akan menghancurkan. Ada banyak orang yang gila pada waktu Krismon yang lalu. Tiba-tiba duitnya hilang, uangnya habis, kena yang namanya hutang besar, stres. Saudara, kalau saudara taruh manusia demi manusia, itu mungkin yang baik. Anak suami terlalu dalam hatimu, maka hari-hari ini saudara bisa saudara kena. Ya, tapi kalau saudara taruh yang paling dalam saudara adalah Tuhan, maka itu akan menstabilkan, menenangkan, menguatkan saudara. Hari-hari ini berkata, Engkau bagianku. Buat mata kita tertuju kepada Tuhan. Buat hidup kita hanya untuk Tuhan. Buat visi kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan. Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.